Oke. Nah, pertama, apa itu filsafat ekonomi? Nah, mungkin bagi sebagian orang ataupun yang apa ya, orang pada umumnya menganggap kalau filsafat ekonomi itu sebenarnya hanya anggapan ataupun asumsi-asumsi dasar dalam ekonomi itu sendiri gitu kan. Dan mungkin bagi kebanyakan orang filsafat ekonomi itu sebenarnya dianggap sebagai suatu apa ya, kalau di perkuliahan itu mata kuliah paling dasar banget gitu sebelum kita masuk ke penjurusannya lagi gitu kan. Misalnya di akuntansi itu pasti kita dikasih dulu pengantar akuntansi atau filsafat ekonomi gitu kan. Terus pun juga di dalam manajemen biasanya seperti itu tergantung dari jurusannya masing-masing. Nah, di sini coba kita lihat ada Bapak John Stuart Mill di sini gambarnya. Beliau juga salah satu orang yang paling berpengaruh di dalam ekonomi itu sendiri, khususnya tentang utility. Nah, nanti itu kan kita bahas di dekat-dekat penghujung sih sepertinya. Yang pertama, apa itu filsafat ekonomi? Yang pertama itu merupakan ilmu yang mempelajari asumsi yang mendukung metode ilmiah tentang bagaimana satu atau beberapa peristiwa dapat memengaruhi entitas. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ekonomi itu nggak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya uh, kejadian-kejadian di luar dari aktivitas ekonomi itu. Karena pada dasarnya ekonomi itu beranjak dari lingkungan sosial masyarakat dan juga bergantung pada yang namanya kebijakan-kebijakan yang dibuat sama pemerintah ataupun dengan budaya yang ada di sekitarnya gitu kan. Mungkin kalau kita ngelihat akan ada perbedaan yang cukup apa ya, tidak terlalu mendasar tapi cukup terlihat di antara perekonomian suatu wilayah dan wilayah lainnya gitu kan. Apalagi di negara kepulauan yang pasti dari kalau kita Island dari Sabang sampai Merauke itu mungkin akan sedikit berbeda gitu kan, entah dari komoditas, cara mereka bertransaksi dan lain sebagainya. Nah, dalam filsafat ekonomi sendiri itu kita berusaha untuk mendapat suatu aturan umum yang berlaku gitu kan, yang berkaitan pada ilmu ekonomi tentunya gitu. Jadi ketika ada suatu fenomena misalnya gitu kan, kayak contoh aja yang baru-baru ini kan, mungkin bisa termasuk Black Swan ya, karena kejadian juga cukup mengagetkan kita, pandemi COVID-19 itu kan menyebabkan suatu apa ya, adanya aturan umum yang berlaku gitu kan, suatu aturan umum yang baru di mana kita ketika misalnya kita berbelanja itu kita harus menerapkan protokol gitu. Itu kan salah satu upaya pemerintah dan masyarakat untuk menjaga yang namanya kelangsungan ekonomi supaya apa, ketika nanti masyarakat itu berinteraksi ataupun bertransaksi di tempat umum, mereka bukan hanya menjaga siklus ekonomi ini agar stabil gitu ya, cukup stabil di masa itu, tetapi juga untuk menghambat penyebaran COVID itu sendiri supaya bisa memulihkan nih ekonomi gitu kan. Nah, mungkin baru-baru inilah setelah kemarin saya juga lihat di berita terkait adanya apa ya, pencabutan status pandemi gitu kan, di berita-berita. Nah, mungkin baru agak ngerasa sedikit ada perkembangan dari sektor UMKM seperti ini, tapi itu pun hanya di beberapa daerah karena masih belum semuanya, karena masih mencoba berdamai dengan keadaan yang sudah pernah terjadi kemarin-kemarin, dan itu lumayan berat, apalagi bagi usaha mikro. Nah, selain itu, filsafat ekonomi mencoba untuk menemukan dan mengkaji prinsip dasar, konsep, dan pertimbangan etis yang terkait dengan seluruh aspek dan atau aktivitas ekonomi. Nah, jadi di sini filsafat ekonomi itu sendiri mencoba menyajikan apa ya, konsep normatif mungkin bisa saya bilang seperti itu di dalam aktivitas ekonomi gitu kan. Supaya apa? Supaya nanti ketika orang melaksanakan suatu apa ya, proses transaksi, mengembangkan bisnisnya, dia memiliki rasa tanggung jawab bukan hanya kepada dirinya gitu kan, bukan hanya terhadap apa yang sedang dia usahakan gitu. Karena apa? Kalau misalnya dia hanya terpaku pada dirinya sendiri ataupun pada apa ya, egonya sendiri, otomatis itu bisa menyebabkan yang namanya uh, hilangnya tanggung jawab sosial seseorang di dalam dunia ekonomi. Meskipun ya memang kalau kita melihat di era ekonomi kapitalistik seperti ini, tentu saja banyak faktor-faktor yang sangat subjektif dan membentuk individu menjadi seorang yang individualistik seperti itu. Nah, dalam hal ini filsafat ekonomi itu melihat beberapa kajian, misalnya kekayaan, nilai, pasar, persebaran, distribusi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini mungkin kita nggak asing lagi dengan pertanyaan dari mana suatu kekayaan itu didapat.
dapatkan, bagaimana cara menjaga kekayaan, dan apa jaminan dari institusi ataupun negara terhadap suatu kekayaan, dan juga bagaimana nih pembentukan nilai di pasar dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi ini memang basic banget, basic banget. Jadi kalau misalnya yang dari background ekonomi mungkin udah sering dengan istilah-istilah kayak misalnya kayak controlling, planning dan lain sebagainya, evaluasi, itu kan pasti ada di dalam aspek ekonomi, apalagi dalam perancangan bisnis dan strategi, rencana strategik. Nah, sejarah ekonomi. Nah, di sini nih ada Carl Menger, Leon Walras, dan William Stanley. Yes, mohon maaf nih saya kurang Y-nya. Pertama kita coba ke ekonomi klasik itu sekitar abad ke-18 hingga akhir abad ke-19, di mana itu di booming kan ataupun diramaikan dengan yang namanya si Adam Smith, David Hume, David Ricardo, John Stuart Mill, Karl Marx. Nah, kenapa saya tulis Karl Marx ini pengecualian? Karena ekonomi klasik itu kan pada zaman dahulu memang apa ya, bisa kita lihat motifnya kapitalistik. Walaupun pada titik tertentu Karl Marx itu berkembang ataupun idenya apa ya, bermekaran pada abad-abad 18 dan 19, tapi kan Karl Marx itu mengambil posisi yang berseberangan dengan Adam Smith, David Hume, David Ricardo, dan lain sebagainya. Karena Karl Marx melihat bahwa ekonomi ini, apalagi alat-alat produksi itu harus dimiliki oleh kolektif gitu kan. Sedangkan Adam Smith, David Hume, dan lain sebagainya itu dia bisa dibilang mengedepankan yang namanya unsur-unsur kapitalistik, di mana memang memainkan peran yang cukup individualistik seperti itu. Nah, pada abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 itu bisa dibilang ekonomi neoklasik ya, Pak. Fase pertama mungkin seperti itu. Karena di masa ini itu erat banget yang namanya dengan ditandai dengan karya-karyanya mereka ini, karya-karyanya si William Stanley, Carl Menger, dan Leon Walras ini ketika mereka menerbitkan beberapa buku mereka itu sudah tidak lagi berorientasi dengan yang namanya proses produksi itu sendiri, tetapi udah merujuk pada supply and demand gitu kan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan lagi, memang ekonomi neoklasik ini udah cukup apa ya, transaksional banget gitu lah. Transaksional artinya udah tidak terlalu yang namanya memperhatikan uh, unsur-unsur di luar dari supply and demand. Karena bagi mereka supply and demand itu adalah faktor utama sebelum pada akhirnya nanti akan membentuk suatu kekayaan yang dimana itu bisa diputar kembali gitu kan. Dianggap sebagai kayak ekonomi sirkular. Walaupun pada zaman dulu itu belum dikenal dengan ekonomi sirkular, tapi pada dasarnya mereka sudah melihat hal itu karena mereka mencoba menciptakan titik equilibrium antara yang namanya supply and demand antara produk dan manusianya itu sendiri sebagai pemaksimal utilitas. Nah, lanjut lagi di apa, ekonomi neoklasik kedua. Sebenarnya ini perbedaan yang cukup tipis ya, karena pertama kan di dalam ekonomi neoklasik itu yang pertama itu kita bisa melihat adanya faktor psikologis ataupun bukti-bukti psikologis gitu kan, yang berdampingan dengan ekonomi, dengan aktivitas ekonomi gitu. Nah, sedangkan di neoklasik kedua ini dia malah dipisahin gitu. Artinya ada suatu inisiatif di mana ekonomi itu pengen dijadiin semandiri mungkin, padahal kita bisa melihat bahwa ada yang namanya behavioral economics yang tentu saja itu mengkaji secara psikologis dan berasal dari bukti-bukti psikologis yang diperoleh oleh seseorang ataupun para ekonom gitu kan. Nah, kalau kita lihat bahwa memang peralihan ini cukup apa ya, cukup substansial gitu loh, menandai perkembangan ekonomi manusia gitu kan. Karena yang awalnya dia benar-benar uh, memperhatikan gitu kan faktor-faktor apa nih yang mendukung produksi dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga dulu kan zaman klasik kita, ekonomi klasik itu ekonomi belum disebut ilmu ekonomi, masih ekonomi politik gitu kan. Dan kita mungkin kenal kayak buku Adam Smith yang Wealth of Nation, terus John Stuart Mill tentang utilitarianism, dan mungkin sedikit menyenggol beberapa karyanya John Locke terkait kepemilikan dan apa ya, kebebasan gitu kan. Karena Adam Smith menekankan bahwa ada yang namanya konsep invisible hand gitu kan, invisible hand.
Artinya ada tangan tak terlihat yang dimana mereka bisa menjalankan ekonomi itu secara mandiri, dan juga pemerintah ataupun suatu lembaga itu kalau bisa seminimal mungkin gitu pengaruhnya ataupun mengaturnya, karena ketika semakin ketat ekonomi diatur itu malah justru tidak akan memperluas cakupan ataupun menghambat laju perkembangan ekonomi itu sendiri. Nah, di neoklasik ini dia sudah mulai lebih menjurus gitu loh. Artinya apa? Invincible halnya yang disampaikan oleh Adam Smith itu sudah mulai diterapkan karena sudah benar-benar berorientasi pada subjektif gitu, pada perorangan, pada manusia, di mana manusia ini dianggap sebagai makhluk yang pengen banget memaksimalkan utilitas yang mereka miliki ataupun utilitas yang sedang mereka harapkan gitu. Kalau dulu zaman ekonomi klasik itu kita kenal juga dengan istilahnya additional currency gitu kan. Kalau zaman sekarang mungkin additional currency-nya itu emas gitu kan. Karena additional currency pada zaman dahulu itu dianggap sebagai suatu nilai yang bisa menambah nilai dari uang itu sendiri gitu kan. Walaupun sebenarnya uang itu konsep kesepakatan kan. Kita mengakui uang itu berharga karena ya masyarakat kita dan kitanya sendiri juga mengakui bahwa uang itu berharga dan sah sebagai nilai tukar dan juga dilegitimasi oleh negara gitu ataupun pemerintah. Nah, selanjutnya beberapa pertanyaan dalam filsafat ekonomi. Nah, Bapak yang sebelah ini yang lagi megang rokok ya, saya juga lupa apa namanya itu. Dia si Hayek. Dia salah satu bukunya menarik itu tentang individualistik dan apa itu saya lupa, pokoknya dia membahas tentang masyarakat Jerman yang cukup individualistik pada masa itu apalagi terkait dengan ekonomi, dan itu menjadi salah satu ciri yang menarik bagi dirinya, dan itu juga menjadi suatu masalah yang dia lihat bahwa ekonomi kolektif mungkin tidak akan terwujud di masyarakat Jerman gitu menurut dia karena terlalu individualistik gitu loh. Mereka benar-benar fokusnya ke diri mereka, dan juga mereka sangat kalau Hayek melihatnya cukup kapitalistik gitu si Jerman ini, dan mungkin itu salah satu yang agak sulit berkembangnya waktu itu Jerman Timur, terlepas dari beberapa masalah politis lainnya yang menyebabkan Jerman Timur akhirnya harus kalah dengan perkembangan negara-negara yang non-Marxism atau sosialisme seperti itu. Nah, beberapa pertanyaan dalam filsafat ekonomi itu pertama terkait ontologi, contohnya uang, gitu kan. Beberapa ekonom tuh uang dianggap oleh beberapa ekonom sebagai benda fisik atau material dengan nilai yang melekat pada uang itu. Selain itu, ada yang menganggap uang sebagai konvensi sosial atau simbol dengan keyakinan kolektif sebagai dasarnya. Seperti yang tadi saya bilang, uang itu dianggap saya biasa nyebutnya uang itu dianggap sebagai benda magis yang benar-benar menyimbolkan suatu unsur yang bisa memberikan kita mungkin prestis lah, atau puasa, atau dan lain sebagainya gitu. Karena ekonom juga menilai bahwa uang itu memang memainkan peran yang krusial untuk apa ya, untuk mempengaruhi dan membentuk struktur di dalam masyarakat. Karena ketika masyarakat itu mungkin belum memiliki suatu kepastian terkait uh, simbol apa gitu kan yang pengen digunakan untuk aktivitas ekonomi sebagai alat tukar, mungkin itu masih kayak barter kayak gitu kan. Tapi itu kan masih mungkin masih relevan lah saat ini selama terjadi kesepakatan kedua belah pihak yang dimana mereka benar-benar deal nih dengan asumsi ataupun dengan nilai yang sedang mereka tukarkan gitu kan. Nah, jadi uang di sini dianggap sebagai simbol gitu dan keyakinan kolektif itu sebagai dasarnya bahwa kita meyakini ya uang 5.000 ini bisa membeli anggap saja 1 kilo tepung misalnya. Nah, uang ini sudah memiliki simbol, sudah memiliki kekuatan bahwa uang dengan warna sekian, gambar si ini, dengan nominasi ini, itu dapat membeli tepung sebanyak 1 kilo. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi terkait epistemologinya, itu termasuk di dalamnya model ekonomi. Merupakan metode umum yang sering digunakan oleh para entitas untuk memahami dan melakukan analisa sistem atau fenomena ekonomi tertentu yang berkaitan dengan keakuratan, validitas, dan keterbatasan suatu model. Nah, mungkin kalau kita melihat bahwa di dalam model ekonomi ini bisa kita lihat bahwa uh, diterapkan misalnya
kayak di akuntansi gitu kan. Itu kan ada metode-metode tertentu, misalnya kayak penilaian NPV, penilaian rate of interest, ROA, ataupun bisa kita lihat tentang debt to income, DTI ratio. Itu kan ada metode ataupun model-model tertentu gitu yang di dalamnya digunakan sehingga menghasilkan suatu keakuratan atau validitas dari laporan keuangan, misalnya seperti itu. Dan ini berlaku tidak hanya pada di bidang pencatatan, namun juga di dalam ekonomi. Di mana di dalam ekonomi mungkin kita bisa mengenal salah satu yang akan kita bahas nanti itu adalah low diminishing marginal utility gitu kan. Simpelnya itu sebagai apa ya? Hukum kebosanan konsumsi, kurang lebih seperti itu. Nah, itu dianggap sebagai uh, suatu titik yang benar-benar krusial gitu karena tanpa ada model ekonomi yang pasti, itu kita akan sulit mengukur perkembangan ataupun mengukur sih seberapa jauh dampak akibat satu peristiwa yang bisa menyebabkan gagalnya perkembangan suatu ekonomi. Nah, selanjutnya di bidang etika nih, tanya dalam ekonomi etika. Dan ini tentu saja bisa kita kaitkan dengan Mill dan para etika lainnya gitu kan. Misalnya kayak kesenjangan pendapatan, itu kan sudah lumrah banget kesenjangan pendapatan. Dan itu terjadi hampir di setiap negara, bahkan uh, tidak jarang antar RT, RW aja itu bisa kita lihat kesenjangan pendapatannya yang sangat-sangat bervariasi. Dan ini akan menimbulkan satu pertimbangan etis ketika mungkin kalau kita bahas dari segi Marxis, mungkin para Marxis ini bakal emosi gitu kan. Mereka membara-bara gitu kan. Ini kenapa ada kesenjangan pendapatan seperti ini? Padahal kita memiliki sumber daya alam yang tinggi, banyak gitu kan, kualitas-kualitas SDM ya. Nah, tapi mungkin dari sisi Marxis itu sangat-sangat apa ya? Dianggap melanggar eh, nilai-nilai etis gitu kan untuk membentuk suatu masyarakat kolektif yang bisa kita bilang satu untuk semua dari semua untuk saya lupa slogannya itu eh, dari semua sesuai kemampuan dan untuk semua sesuai kebutuhan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi, ketika kita melihat kesenjangan pendapatan itu kan otomatis ada yang namanya mungkin di satu sisi yang satunya kurang mendapatkan uh, apa kurang memenuhi kebutuhan yang satunya gitu kan, yang satunya lagi mungkin merasa berlebih. Tetapi ya memang seperti itu kenyataannya. Karena untuk mengurangi kesenjangan pendapatan itu memang menjadi suatu PR di dalam society kita. Tapi kalau kita ngelihat kayak mungkin Swedia, Norwegia, negara-negara di sebelah sana, mungkin kita bisa lihat bahwa itu cukup apa ya, agak mereka ada kesenjangan pendapatan, namun tidak terlalu tajam gitu kesenjangannya. Berbeda dengan negara-negara yang mungkin kayak kita lihat, eh, mungkin Amerika sendiri itu sudah cukup terlihat juga gitu kan, ada beberapa kalangan yang mengalami kesenjangan ekonomi dan pendapatan yang luar biasa gitu kan dengan masyarakat lainnya. Seperti itu. Jadi kalau dalam ini pertanyaan kita berkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan etika. Nah, manusia dalam ekonomi. Nah, ini kita udah masuk ke subjeknya, manusia itu sendiri. Pertama, utilitarianisme nih. Ekonomi itu harus struktur sebaik mungkin untuk maksimal kesejahteraan, manfaat, dan kebahagiaan sosial. Nah, utilitarian ini sering disalahartikan gitu. Karena padahal kan konsep utilitarian itu orang suka menyalahartikan bahwa ketika memaksimalkan kebahagiaan gitu kan, mereka berpikiran bahwa ini adalah kebahagiaan egoistis. Padahal sebenarnya kalau kita kaji lebih lanjut, utilitarian ini nggak sepenuhnya egoistis karena dia mencari satu cara untuk memberikan manfaat kepada jumlah terbesar manusia itu sendiri. Jadi sedikit memperbaiki anggapan orang tentang utilitarian, termasuk saya sempat juga pernah keliru menganggap utilitarian itu sendiri, bahwa sebenarnya mereka memang juga mempertimbangkan nih aspek kolektif lainnya. Cuman bisa jadi masih ada beberapa elemen yang tidak merasakan manfaat itu karena mungkin entah keterbatasan jangkauan atau beberapa faktor lainnya. Nah, kalau kita lihat liberalisme klasik, manusia dianggap sebagai makhluk bebas yang dapat melakukan aktivitas transaksional tanpa ada campur tangan pemerintah. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keuntungan dan memperkaya dirinya sebagai bagian dari kepentingan ekonomi. Subjektif, peran pemerintah terbatas dan hanya sampai pada titik melindungi dan penengah. Mungkin penengah di sini dianggap sebagai apa ya? Lembaga yang berfungsi untuk uh, memediasi ataupun menyelesaikan masalah-masalah
sengketa ekonomi antara misalnya entah itu masalah terkait ekspansi pabrik yang bersangkutan dengan aset-aset seperti tanah dan lain sebagainya. Dan di sini memang liberalisme klasik itu kita bisa lihat cukup apa ya subur untuk perkembangan kapitalisme itu sendiri, meskipun dalam beberapa konteks sering ada yang menganggap bahwa kapitalisme akan mencapai krisis lagi, dan ketika mandek kapitalisme akan runtuh. Tapi ya itu hanya sebatas utopia, dan ya masih banyak apa ya sanggahan yang bisa diajukan untuk argumen si Marx itu sendiri. Nah, dalam ekonomi Marxis ya sudah tahu pasti kita bahwa dari semua sesuai kemampuan untuk semua sesuai kebutuhan. Istilah klasik dengan nuansa kolektif bahwa manusia merupakan bagian dalam sistem ekonomi harus diatur sedemikian rupa untuk kepentingan bersama. Jadi nggak ada tuh kepentingan subjektif. Kalaupun ada, itu sesuai kebutuhannya. Karena bagi kaum kaum Marxis itu, kalau bisa harus disesuaikan dengan yang namanya apa ya kepentingan bersama, dan juga alat-alat produksi itu kalau bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengembangkan seluruh elemen di dalam masyarakat gitu kan. Karena kalau misalnya masih dipegang sama kelompok-kelompok subjektif itu dikhawatirkan akan ada kelompok-kelompok kecil yang bisa melakukan apa ya suatu upaya manipulasi ataupun hegemoni terhadap alat-alat tersebut, sehingga menjadilah apa ya sistem ekonomi ataupun aktivitas ekonomi yang melenceng dari konsep Marxis. Mungkin itu bagi beberapa Marxis menganggapnya seperti itu. Jadi kita melihat utilitarian itu terkait kebermanfaatan, liberalisme terkait ya kita bebas-bebas saja gitu menjalankan ekonomi selama tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kalau Marxis ya memang sudah jelas untuk kebaikan bersama. Namun hal ini juga masih apa ya agak sulit diterapkan karena kapitalisme memang belum pernah runtuh, hanya krisis saja. Jadi Marx masih belum bisa membuktikan argumennya secara tepat. Nah, ini si Achille Mbembe, ini salah satu bisa kita bilang pemikir apa ya dekolonisasi ya dari Afrika, kalau nggak salah dari Nigeria. Beberapa perkembangan subdivisi ekonomi. Pertama itu neuroekonomi. Nah, tadi kita udah melihat bahwa uh, di awal kita nyebut bahwa neoklasik pertama dan kedua itu memisahkan unsur psikologis. Tapi di saat ini, sekarang ini, neuroekonomi itu menjadi suatu perdebatan yang cukup kontroversial karena dia membawa juga faktor psikologis manusia di dalam aspek ekonomi. Artinya, psikologi itu dibalikin ke dalam diri para ekonom untuk dikaji secara ulang. Nah, ini berkaitan dengan bukti-bukti psikologis dan utilitas, atau true utility. Jadi keinginan sesungguhnya gitu kan, true desire-nya manusia ini pengennya apa gitu dalam ekonomi. Pasti bagi para ekonom menganggap bahwa manusia ini pengennya ya maksimalkan kepuasan mereka gitu di dalam ekonomi, gitu. Entah dari konsumsi, entah itu dari prestasi dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam neuroekonomi ini ada saya catat, saya agak lupa sedikit karena namanya agak sulit. Itu mereka melihat bahwa ada dua bagian korteks di dalam kepala manusia itu yang memainkan peran terkait keputusan. Nah, coba saya buka dulu. Nah, nyebutnya agak susah, jujur aja nih. Sebentar ya. Nah, iya. Yang pertama itu korteks prefrontal ventromedial dan satunya ventral striatum. Nah, jika tidak salah dan sependek pembacaan saya itu salah, salah dua korteks yang memainkan peran penting bagi manusia untuk menentukan keputusannya. Di dalam neuroekonomi itu juga identik dengan permainan kursor game kalau nggak salah. Saya lupa nama neurologis yang menyatakan itu bahwa manusia punya kecenderungan untuk membeli ketika misalnya dia pengen suatu barang, dia tidak akan berpikir lama untuk membeli suatu barang itu dibandingkan ketika mereka berpikir lama. Artinya, misalnya kita ditawarin sama sales nih, pas misalnya barang A, kita memang pengen banget nih barang A. Begitu ditawarin sales, kita langsung deal. Tapi ketika kita belum terlalu minat sama barang, misalnya barang B gitu kan, ditawarin sales, paling kita bilang, oh iya nanti aja. Dan hampir 80% orang yang bilang nanti aja tuh nggak bakal beli itu barang. Jadi ada peran dua konteks tadi memainkan keputusan manusia yang berkaitan dengan bukti-bukti psikologis dan utilitas dari preferensinya masing-masing. Sehingga neuroekonomi masih berkembang dan juga
diperdebatkan hingga saat ini. Nah, nekroekonomi, nah ini cukup ekstrim karena ini berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang menyebabkan atau berdampak pada eksistensi manusia, hidup atau mati. Berkaitan dengan gagasan si nekropolitiksnya si Achille Mbembe. Perlu kita samakan pikiran kita dulu bahwa nekropolitiks itu punya logika yang bisa kita bilang cukup apa ya, tidak normatif karena nekropolitik itu lebih mempertimbangkan orang yang dekat dengan suatu penguasa ataupun lebih memiliki apa ya, memberikan keuntungan bagi penguasa itu yang lebih layak hidup dan yang tidak menguntungkan itu lebih baik mati. Jadi nekroekonomi ini adalah suatu aktivitas ekonomi yang dimana akan mengorbankan kelompok-kelompok yang sudah dikategorikan untuk dimusnahkan saja atau diasingkan ataupun dimasukkan ke camp-camp, sehingga nekroekonomi ini juga memperhatikan bahwa nekropolitik sebagai pendukungnya dan mereka berdua ini saling apa ya, nekropolitik dan nekroekonomi ini saling tumpang tindih karena tanpa nekropolitik nekroekonomi nggak mungkin terwujud, dan tanpa nekropolitik nekroekonomi itu tanpa nekroekonomi si nekropolitik ini nggak mungkin itu berjalan dengan lancar, karena ketika suatu negara itu menerapkan nekropolitik maka nekroekonomi harus dibangun karena berfungsi juga sebagai upaya bersih-bersih gitu, bersih-bersih di internal negara itu sendiri. Karena bagi mereka ada kelompok tertentu yang mungkin harus dihabiskan karena dianggap mengancam ataupun mengganggu aktivitas negara. Dan logika nekropolitik dan nekroekonomi bisa kita lihat misalnya kayak pertambangan apa ya, mungkin pertambangan permata gitu atau berlian di daerah Afrika yang mungkin saya belum baca lebih lanjut, tapi saya melihat banyak juga kan korban-korban terkait pertambangan berlian dan lain sebagainya di daerah Afrika yang dimana itu korban-korbannya itu bisa jadi sudah disegmentasi gitu loh, karena bagi mereka itu kan aktivitas nekroekonomi ya kan, suatu siklus ekonomi terkait barang mewah, dan bisa jadi juga di dalamnya sudah terpapar yang namanya nekroekonomi supaya nanti gini ya sudah yang dianggap mampu menjalankan bisnis itu yang layak hidup, yang sedangkan kayak para pekerja yang mungkin uh, bisa dicari lagi ya sudah dibiarkan saja gitu, ketika mungkin dia harus mati entah tertimpa atau malah kecelakaan kerja ya sudah cari aja populasi yang mungkin tidak memiliki dampak ataupun kontribusi besar dalam masyarakat, masukin lagi dia ke tambang situ. Dan nekroekonomi itu merupakan apa ya, gambaran yang diberikan sama Achille Mbembe, karena bagi Achille Mbembe sendiri ini adalah ekspresi kritik dan perlawan dirinya terhadap apa ya, masa-masa suram selama kolonial bangsa-bangsa Eropa ke mereka, khususnya kayak Perancis dan Inggris. Nah, lanjut ke dalam masalah ekonomi goodwill. Mungkin goodwill bukan niat baik, tapi kalau di dalam goodwill dalam akuntansi ya, ini saya merujuk agak spesifik, itu bisa dibilang sebagai nilai abstrak atau tidak berdasar yang ditentukan oleh entitas hanya untuk mendapatkan keuntungan dan menambah kekayaan entitas. Banyak masalah yang ditimbulkan goodwill dan salah satunya berkaitan dengan populasi. Mungkin dalam perspektif saya dan sependek pembacaan saya, goodwill itu cukup bermasalah karena tidak ada suatu aturan umum di dunia yang menyamaratakan terkait goodwill, karena beberapa negara mengalami masalah itu, entah itu dari Yunani, negara-negara Skandinavia, Vietnam, bahkan kita ngelihat bahwa sering terjadi manipulasi yang berkaitan dengan goodwill ini di Indonesia, dan itu banyak menyebabkan kerugian ataupun kegagalan manajemen dalam mendeteksi yang namanya risiko bisnis mereka. Dan ini nilainya cukup abstrak karena mereka hanya basis kayak apa ya, keuntungannya bisa didapatkan di masa depan gitu misalnya, dan itu kan agak-agak apa ya, agak masih meraba gitu kan, apakah benar goodwill ini dari suatu aset gitu kan, dari suatu perusahaan gitu akan bertahan di masa depan jika tidak apa, jika dihantam oleh misalnya kayak pandemi, apakah goodwill ini akan memberikan nilai yang sama? Kan tentu tidak. Ada pengurangan, penyusutan, dan tidak jarang uang-uang dari para perusahaan ataupun entitas itu terjebak di dalam goodwill yang dimana mereka nggak bisa menjadi lebih efisien ataupun efektif gitu. Nah, ini asimetri materialisme ekonomis yang coba saya rumuskan bahwa goodwill itu ya lebih baik tidak dihadirkan, karena dengan ketidakhadiran goodwill itu sebenarnya tidak bermasalah gitu kan, karena akan lebih menciptakan sistem yang tidak penuh kekhawatiran dan lebih relevan aja gitu kalau ketika membuat suatu perjanjian ataupun kesepakatan gitu kan, dan distribusi kapital gitu kan apa yang dimiliki sumber daya.
yang dimiliki sama perusahaan itu bisa lebih efisien dan efektif gitu. Nah, jadi kalau kehadiran goodwill itu bisa menghambat dan ketidakhadirannya bisa dianggap sebagai suatu solusi, ya kenapa tidak dilakukan? Tapi ini masih jadi suatu asimetri ataupun wacana yang bisa diperdebatkan kembali, karena untuk menghapuskan goodwill itu nggak semudah yang kita pikirkan, karena masih banyak sistem akuntansi tradisional ataupun kontemporer saat ini yang menerapkan prinsip itu, karena goodwill dianggap sebagai salah satu hal yang menguntungkan secara subjektif, tapi tidak menguntungkan bagi orang yang ada di sekitarnya, orang lainnya. Nah, law diminishing marginal utility. Nah, salah satunya mungkin di dalam ekonomi kita akan erat dengan kebosanan, ya, kebosanan konsumsi. Ketika kita makan buah apel selama 15 hari berturut-turut, mungkin kita udah jenuh gitu kan, udah bosan, waduh, kenapa kita harus makan buah apel lagi dan lagi gitu kan. Dan setiap penambahan satu unitnya, itu otomatis akan menambah tingkat kebosanan gitu kan. Selaras dengan utilitas marginal gitu kan, setiap unit tambahan yang dikonsumsi akan meningkatkan kurva atau angka kebosanan konsumsi, yang dimana itu menyebabkan manusia harus mencari utilitas, apa ya, mencari suatu komoditas untuk memuaskan preferensi mereka gitu, supaya mereka ini terus konsumsi tapi dengan motif-motif yang baru, dengan komoditas-komoditas yang baru gitu kan. Nah, utilitas marginal dan harga marginal ini aspek penting nih di dalam perekonomian, khususnya ekonomi klasik, karena utilitas marginal ini akan melihat bahwa seberapa jauh sih masyarakat ini mampu untuk melakukan konsumsi dengan produk yang sama dalam waktu rentang waktu tertentu, dan diiringi dengan tingkat harga yang mana nih masyarakat bersedia membeli. Mungkin misalnya apel, waktu kita pengen di hari pertama harga 20.000, kita mau nih beli misalnya untuk 1 kilo. Tapi mungkin ketika kita bosan, harga 20.000 itu mungkin kita udah anggap sebagai harga yang mahal gitu kan. Wah, saya udah makan apel juga 15 hari nih, ngapain saya beli lagi apel lagi gitu kan. Tambah saya bosan, terus ditambah juga pertimbangan harga yang mungkin 20.000 itu bisa saya alokasikan ke objek lain ataupun komoditas lain yang mungkin memberikan kepuasan yang lebih maksimal gitu kan, daripada harus konsumsi apel lagi gitu. Nah, confusion, ya, confusion everywhere. Mungkin kata Toy Story yang memang agak benar, karena ekonomi terkadang membuat kita ngueng-ngueng gitu, ataupun pusing, karena masalah ekonomi itu tidak akan ada habisnya selama manusia itu masih hidup, selama society kita masih ada dan lain sebagainya. Karena ini hal yang cukup fundamental dan mungkin bisa kita lanjutkan nanti ke sesi-sesi selanjutnya terkait filsafat ekonomi. Ini saya kembaliin ke Mas Nurdin lagi nih.